Mereka punya pikiran, kayaknya gue gak pulang deh ke Indonesia, gue berkarir aja di luar negeri. Habis kalau pulang nanti diginiin, digituin, tersandung kasus hukum dan lain-lain. Bahwa sekarang banyak juga yang orang bergelar-gelar hebat di luar negeri pengen jadi aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Dalam satu sisi yang lain kita dapat presiden yang benar-benar presiden yang concern terhadap, ya mohon maaf nih, intelektual, kompetensi selalu diapresiasi oleh Presiden Prabowo kan. Ya, berapa anak bangsa yang diajak pulang kan sama Betul, Pak Prabowo ya. Banyak juga alumni luar negeri sekarang dipegang di beberapa jabatan strategis yang ada. Bahkan di level-level state enterprise seperti BUMN. Personal assistant dari Raffi Ahmad bisa jadi komisaris. Nah, hal ini kemudian mengundang kompetensi itu. Padahal kompetensi salah satu bagian yang nanti harus kita bangun di dalam ekosistem itu. Udah Andre, gimana kita ngejawab ini semua? Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Bayu Sutiono untuk podcast Siber atau singkat berita. Terima kasih untuk yang sudah like, kemudian sudah share kalau ada episode yang mungkin dianggap penting dan bagus kontennya. Apalagi kalau subscribe, karena mudah-mudahan konten-kontennya kita hadirkan terus narasumber dengan topik-topik yang membuat kita makin cerah terhadap sebuah wawasan tertentu atau topik tertentu. Terima kasih ya sekali lagi. Dan kali ini kita mau bicara yang sedang banyak dibicarakan orang. Diaspora atau anak-anak Indonesia yang sudah menuntut ilmu di luar negeri, mereka kadang sudah punya karir yang bagus dengan ilmu tertentu di luar negeri, pulang ke Indonesia, kemudian mereka seperti apa? Ada yang sudah pulang, kemudian tersia-siakan, bahkan tersandung kasus hukum. Nah, ini bikin, gue pulang gak ya kalau udah belajar di luar negeri dan berhasil begitu, apa gue kerja di luar negeri aja? Nah, ini yang akan kita bahas bersama narasumber saya, teman baik saya, udah lama gak ketemu, sesekali ketemu tapi selalu dalam bentuk wawancara seperti ini. Namanya Yuliandre Darwis, akrab dipanggil Uda Andre. Udah pasti dong orang mana nih ya, orang awak. Uda Andre, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Bayu diundang di podcast berita singkat, sesingkat-singkatnya substansinya dapat. Betul, nggak ada yang. Tapi gini, kadang-kadang kalau singkat banget itu kemudian nggak kena topiknya ini lagi ngebahas apa. Iya. Makanya terima kasih hadir di podcastnya ini. Kita mau wawancara berkaitan dengan diaspora Indonesia. Perlu pulang kampung nggak untuk merah putih untuk Indonesia? Gitu loh Uda Andre. Iya. Saya panggil Uda Andre ini untuk jabatannya sebagai ketua ikatan alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia luar negeri. Ya. Ketua harian. Ini kalau ngomongin, coba cari di Wikipedia. Banyak banget jabatannya ini. Udah Andre ini ya, sejak muda sampai sekarang dan masih muda terus. Amin. Terima kasih Mas Bayu. Udah Andre, saya mau langsung aja. Ya. Kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak-anak muda Indonesia sekarang belajar di luar negeri, mereka punya pikiran, kayaknya gue gak pulang deh ke Indonesia, gue berkarir aja di luar negeri. Habis kalau pulang nanti diginiin, digituin, tersandung kasus hukum dan lain-lain. Menurut Uda Andre gimana? Pulang apa enggak mereka? Sebenarnya yang paling poinnya Mas Bayu, bukan memastikan mereka itu pulang, tapi bagaimana menemukan ekosistem membuat mereka itu pulang. Apa itu ekosistemnya? Ya ada kepastian. Apakah itu mereka bicara kepastian integritasnya, inovasinya, kapasitasnya, kompetensinya. Itu yang membuat mereka terpanggil sebenarnya. Jadi apa yang menjadi isu-isu yang viral sampai saat ini bahwa orang asing, orang diaspora ketika ini dikriminalisasi dan sebagainya, itu memang menjadi sebuah catatan yang mungkin harus diberikan pemahaman edukasi full kepada publik. Bukan begitu mungkin logika yang ada di negara ini sebenarnya. Oleh sebab itu saya yakin, saya orang yang lama hampir 6 tahun di luar ya, itu merasakan bahwa panggilan merah putih itu memang nggak bisa ditolak gitu. Bahwa ada keinginan untuk membangun negeri, membangun suatu ruang-ruang yang dianggap menjadi ruang yang bermanfaat bagi negara. Itu menjadi sebuah batin yang hampir rata-rata, saya yakin semua diaspora, semua merasakan hal yang sama yang apa yang saya rasakan. Serius nih, maksudnya di IAPPI, tempat Uda Andre jadi ketua harian, sebenarnya mereka mau berbakti buat tanah air sebetulnya. Tapi apa yang bikin mereka
agak ragu ekosistem tadi. Ya, pertama ekosistem itu. Yang kedua itu kita tahu bahwa mereka tuh merasa kualitas hidup, ya. Mereka mungkin kualitas hidup. Kalau saya waktu bayangin masa lalu nih, Mas Bayu, teman-teman juga saya yakin yang sama. Ketika di sekolah di luar negeri itu apa yang mau dialami prosesnya? Pasti pengen kualitas hidup yang lebih baik. Apakah kalau dulu orang datang ke luar negeri mau ambil gelar atribut nama sarjana apa atau bachelor atau master atau PhD dan sebagainya. Tapi sekarang kan enggak, Mas Bayu. Mereka itu adalah ingin membuat suatu ekosistem, ada jaringan global, jaringan internasional. Itu yang mereka ingin dilakukan sekolah di sebelah sana. Tetapi impact outcome-nya apa? Harapannya jaringan itu mereka bisa bawa ke Ibu Pertiwi. Dengan harapan ya membangun negara. Itu harapan ya. Hope awal. Tetapi ketika desainnya kualitas hidupnya digoda. Biasanya proses kepastian hidup tuh muncul ketika belajar tuh. Aduh, gua tinggal di sini aja tuh enggak, kayaknya ada kepastian di sini. Pertama belum selesai mereka udah dapat tawaran kerja di sana. Tawaran kerja. Kan gitu. Betul, kualitas misalnya apa sih, kita nggak bisa bicara tentang pendidikan, kesehatan, keyakinan bahwa kalau mereka beranak pinak di sini pasti dijamin sebagainya dan sebagainya. Itu ada kepastian kan. Yang membuat mereka kayaknya gue harus di sini dulu survive deh. Kalau balik ke Indonesia atau Merah Putih, mungkin belum tentu ini terjadi. Nah, mungkin kegalauan tuh boleh dibilang itu pasti ada, pasti ada. Tetapi yang pasti ketika panggilan penuh, ya saya nggak mungkiri juga, Mas Bayu, bahwa sekarang banyak juga yang orang bergelar-gelar hebat di luar negeri pengen jadi aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Ingin apa? Ya pengen harapan yang besar lah untuk melakukan masuk ke dalam sebuah sistem, membuat ekosistem yang kalau bicara ekosistem itu sistemnya hidup kan, nyala gitu untuk negara ini. Yakin saya itu, Mas Bayu. Oke, tapi kalau saya sekolah di luar negeri dapat tawaran dan ilmu saya kepake begitu dengan gaji yang pasti jauh lebih tinggi, keluarga ditanggung. Biasanya kan kayak begitu kan. Ini kita mau bandingin aja sebuah negara yang sudah maju dengan Indonesia begitu kan. Ya wajar sih kalau teman-teman kemudian memilih berkarir tidak kembali ke Indonesia gitu kan. Nah, udah dibahas belum sih sama teman-teman, udah Andre, masukan agar kepada pemerintah terutama, ini penting nih di situasi seperti saat ini, genting situasinya, agar saya pakai istilahnya udah Andre, ekosistem itu disiapkan gitu. Semenarik apa ekosistem itu sehingga membuat mereka oke, gue balik aja gitu kan. Kayak gimana ekosistemnya, bayangan sama teman-teman, walaupun mungkin belum pasti banget, tapi bisa menyaingi tawaran-tawaran dari luar negeri itu, Andre. Itu yang menjadi memang tugas atau PR besar dari indis ekonomi ya Indonesia, benar nggak? Situation seperti ini. Dalam satu sisi yang lain kita dapat presiden yang benar-benar presiden yang concern terhadap, mohon maaf nih, intelektual, kompetensi selalu di-appreciate oleh Presiden Prabowo kan. Sebenarnya itu yang menjadi kekuatan juga bagi kita saat ini, teman-teman di alumni luar negeri, benar. Berapa anak bangsa yang diajak pulang kan sama Pak Prabowo ya. Lepas mereka mau atau tidak, tapi ajakan itu ada. Nah, tetapi saya yakin bahwa ini menjadi PR besar. Saya nggak tahu nih, itu kita mau sebenarnya memang ada sesuatu keinginan juga untuk menyampaikan peta harapan dari teman-teman dari luar negeri terhadap situasi ini, khususnya lulusan luar negeri yang bahkan ada di dalam negeri sendiri. Mereka sebenarnya concern terhadap itu. Bagaimana ekosistem itu menghargai kompetensi, bagaimana ada ruang inovasi. Kemudian tentu yang paling penting adalah bagaimana ada integritas di situ. Dan ketika integritas ada kepastian dalam sebuah kelembagaan. Jadi itulah yang membuat ruang sebenarnya, membuat orang semakin nyaman, mau alumni background, mohon maaf bukan di luar negeri, dalam negeri, tapi saya yakin teman-teman di luar negeri itu pasti kalau ada pasti mereka lebih totally untuk kita. Nah, proses hari ini saya berharap ekosistem akan wujud ya. Jadi bukan pelan tapi pasti ini kita ketuk lah semua orang untuk membentuk ekosistem ini ya kan. Betul.
Karena kalau enggak Mas Bayu, kita akan kalah dengan viral yang aduh alumni luar negeri dikriminalisasi, alumni begini. Padahal ada situasi-situasi, boleh lihat deh, banyak juga alumni luar negeri sekarang dipegang di beberapa jabatan strategis yang ada. Bahkan di level-level state enterprise seperti BUMN mereka ini, tetapi ya memang ada catatan-catatan yang menjadi kadang ya bukan hanya alumni luar negeri, alumni manapun juga merasakan hal yang sama, misalnya larut dalam sebuah situasi hingga apa yang menjadi ruang integritas, apa yang menjadi ruang inovasi, kemudian membedah sebuah kompetensinya untuk beraktualisasi di sana, itu tidak wujud karena larut dalam sebuah konteks birokrasi. Balik itu ada ke moral, ke bagaimana situasi itu mereka bisa atasi lah nanti ya. Betul. Itu jadi mungkin PR pribadi setiap alumni ya, menurut saya, orang-orang luar negeri. Nah, mudah-mudahan saya sih selalu berharap teman-teman tetap konsisten ketika luar negeri datang ke kita, ya konsistennya bahwa ada ruang integritas itu, terus menjadi ada tempat-tempat berinovasi, teman-teman untuk melakukan sebuah kompetensinya menjadi kebermanfaatan untuk Republik ini muncul. Saya yakin kalau ini bisa serentak semua, saya yakin hal-hal itu bisa mengurangi pesimistis yang bahasa dari awal tadi pembukaan dari Mas Bayu bilang bahwa orang luar negeri nggak mau lagi terpanggil untuk merah putih. Tapi dengan asumsi ini juga berjalan, yang namanya reformasi kelembagaan juga terjadi, meritokrasi dengan baik. Ya kalau orang bilang kan anti, kalau bahasa KKN ini kan kuat sekali ya dulu ya, atau koneksi dan sebagainya. Tetapi ya menurut saya itu orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar layak, itu high profile dan sebuah kompetensi harus kita dorong untuk diberi ruang untuk menjadi wadah untuk melakukan inovasi itu, Mas Bayu. Itu sih reform terhadap kelembagaan ini. Nanti kita balik lagi nih ke soal kompetensi terhadap sebuah jabatan dan lain-lain ya. Dan kalau saya lupa nanti ingetin lagi. Karena saya masih tertarik begini. Udah Andre juga orang yang belajar ke luar negeri untuk S2 dan S3. Tetapi kemudian banyak berkarya di Indonesia gitu ya. Yang saya pengen tahu tuh paling, kalaupun sekarang saya tahu sedikit demi sedikit dari teman-teman begitu, ini kita bicara soal pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi negeri terutama yang dianggap sebagai sebuah benchmark gitu, dan beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ini kan kalah pamor dengan selama gue sebagai orang tua mampu, gue sekolahin aja ke luar negeri, gitu kan? Betul, betul. Ini juga PR kan bagi kita gitu. Kenapa sih sampai ke luar negeri itu begitu penting? Sebenarnya, udah Andre, apa sih yang dicari? Apa yang bikin mereka nggak stay di Indonesia hanya untuk pendidikannya dulu deh? Apa tuh udah Andre? Yang dicari itu awalnya apa? Dari zamannya udah Andre sampai yang sekarang udah Andre tahu. Dulu orang berpikir bahwa ini kan lulusan mana, terus jurusan apa, terus gelarnya apa. Kan saya bilang tadi ketika kita buka di Mas Bayu bahwa oh sarjana ini keren ya apa. Tapi hari ini saya lihat enggak. Mereka itu mencari sebuah jaringan global, itu tadi, jaringan internasional yang tadi itu terus membuat ekosistem. Sehingga kalau Mas Bayu lihat kan ada yang muncul founder-founder startup lulusan luar yang mereka sebenarnya melakukan konsolidasi di sana, mereka bawa ke sini. Ya sebutlah kebetulan dari kampung saya misalnya Ferry Unardi itu, lulusan orang Padang kemudian bikin Traveloka. Ya dengan logika dia dari Amerika ke Padang gimana cara sih connect ini ya. Akhir bikin seperti itu. Terus banyak lagi ya seperti ya juga ada ruang guru seperti orang kebetulan satu kelas nih si Iman sama istri saya orang Padang juga. Ini bukan karena rasis Padang ya, kebetulan aja nih Mas Bayu. Jadi si Iman global networkingnya lokal nih sebenarnya. Terus dia bilang ini akhir bikin namanya ruang guru. Arti karena teman-teman di apakah di Amerika bersama Belva di Harvard dan sebagainya misalnya, dan banyak lagi lah ya multi talenta yang muncul yang mereka konsolidasi dengan jaringan global. Artinya apa? Sekarang itu bukan brand sarjananya lagi, tapi mampu nggak dia melakukan eksistensi apa di luar sana. Nah, next levelnya panggilan merah putih tadi balik nggak? Kayak tadi orang tadi kan balik. Tapi ada juga yang mungkin wah kayaknya bener-bener hak paten gua, hak cipta saya bisa dipakai di luar negara ini. Dan negara ini perlu. Akhirnya muncul kan profiling luar. Oh ternyata orang Indonesia yang bikin ini di rudal, bikin apa gitu kan. Kita kaget, nggak pernah dengar kan. gitu Nggak, kan. mau dipanggil juga bingung. Ada nggak ekosistemnya? Kalau nggak
namanya ekosistem ya eko hidup, sistem ya harus hidup. Kalau mati bukan eko jadi kan. Jadi bagaimana dia bisa survive juga ketika sistem ada di Indonesia, itu yang mereka mungkin menurut saya sebagian tidak bisa total di talenta-talenta terbaik itu bisa masuk di Indonesia. Itu sih Mas Bayu. Oke. Dulu kan gini. Orang banyak kepengen masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Betul. UI. Betul. Pajajaran seperti udah Andre, karena perguruan tinggi negeri di Indonesia itu terkenal punya jaringan yang bagus, kan begitu. Setelah lulusannya itu akan saling bantu. Di Indonesia nih kita ngomong gitu. Mungkin itu harus diperkuat lagi. Udah Andre, Pajajaran harus memperkuat sehingga lokal sama global network itu sama aja. Maksud saya gini, betul. Kurang global network apa Pajajaran punya semacam kelas internasional, UI juga begitu kan? Sebetulnya kan tinggal diteruskan dari sana sehingga tidak perlu sampai ke luar negeri. Global network itu bisa dibangun kok dari Indonesia. Bisa nggak kayak gitu? Ya. Ini menarik juga nih Mas Bayu. Kebetulan saya ketua umum alumni Universitas Pajajaran Jakarta ini kan. Jadi alumni Unpad juga ini juga jadi tertantang juga. Anak kedua saya masuk Pajajaran Unpad nih tahun ini. Jadi masuk alumni Unpad nanti. Harus laporan ketua umum alumni ini. Amin. Jadi gini Mas Bayu, memang ini menjadi concern ya. Dulu tuh ada eksklusivitas dalam konteks intelektual ya. Jadi teman-teman menurut saya itu yang bagus sih. Bagus di sana. Jadi mereka di Pajajaran, di ITB, di UI, mereka berkumpul untuk merasakan ada ruang kompetensi di sana. Mereka asah lagi munculkan ruang inovasi yang saya bilang tadi awal. Dan terakhir ya tentu ruang-ruang ini bisa berkontribusi terhadap Merah Putih. Kemudian mereka menjadi sebuah ruang integritas yang melihat kompetensi ini berujung pada moral dan sebagainya menjadi orang menjadi negarawan. Nah, siklus itu saya rasakan memang ketika dunia cepat bertumbuh berkembang hari ini, orang hanya concern terhadap situasi belajar. Dia nggak mau lagi membangun ruang-ruang jaringan yang kalau di luar negeri itu ada jaringan global, begitu banyak ruang-ruang inovasi yang mereka bisa masuk, kemudian mereka terkomunalkan dalam sebuah sistem, akhirnya mereka membuat sistem yang baru, menciptakan ide sistem baru, akhirnya mereka berkreasi. Nah, sekarang kan koreksi juga nih dari pendidikan kita bahwa apa sih orang sekarang kan muncul tuh banyak orang nggak daftar di universitas sekarang karena orang menganggap ruang itu kayaknya sekarang nggak perlu gelar lagi, orang perlu skill. Nah itu kan tantangan sebenarnya. Yang mana ruang kompetensi kita diuji untuk membuat jaringan yang tadi yang mau besar lagi seperti dulu lah. Geng kalau dulu ada ekonomi geng Berkeley di luar, kalau di sini ada UI, ada UGM atau apa dan sebagainya. Harusnya itu kan sebenarnya kan muncul ketika komunal ini kepada aliran ruang-ruang yang kategorikan positif semua Mas Bayu. Yaitu apa? Skill kompetensi itu. Kompetensi yang kemudian mereka gabung, mereka menghasilkan sebuah karya yang bisa membuat jaringan baru kan begitu. Nah, hari ini saya merasakan nggak muncul seperti itu Mas Bayu. Saya nggak yakin nih, termasuk anak Mas Bayu ya. Kuliah di Vkom Unpad mungkin dulu kita bangun seperti apa, hampir dipastikan jurnalis itu rata-rata graduan dari Vkom itu kelihatan. Jaringannya enak sekali. Kalau sekarang nggak, kemana-mana nggak penting itu. Vkom Unpadnya kata, mohon maaf nih kalau tanda kutip ya. Yang penting ada lulusan IPB, ada lulusan ini dan sebagainya. Ini kan jadi challenging ya. Artinya mereka secara kompetensi menjadi bukan downgrade ya, tapi yang menjadi sesuatu yang biasa. Tetap kemudian jaringan juga jadi lemah, menjadi ruangan kompetensi yang berkarya itu menjadi nggak ada. Akhirnya apa? Sendiri-sendiri. Semua hidup dengan survive dengan caranya sendiri. Nah itu yang mungkin saya setuju Mas Bayu sampaikan, ini yang harus di-trigger kembali. Apa sih fungsi ruang pendidikan itu bagi generasi-generasi saat ini? PR bagi pendidikan tinggi di Indonesia ini kan begitu banyak kan sekarang. Ya mudah-mudahan nanti udah Andre dan teman-teman bisa juga, saya harap memberikan masukan kepada PTN dan PTS di Indonesia untuk bisa membangun hal-hal semacam ini dari bawah sehingga lulusan-lulusannya itu nggak harus survive, berpikir harus bekerja di sebuah korporasi begitu kan. Nah hal semacam itu udah harus dibongkar menurut saya di era sekarang kan. Ya betul. Dan ini PR yang nggak bisa, yang harus kita bangun bersama.
stakeholdernya luas sekali. Saya nggak tahu malah harus mulai dari hulu hilirnya yang mana. Tapi ini harus sama-sama bergerak. Mudah-mudahan obrolan kita ini sekali lagi mengetuk banyak pihak sih mengenai pendidikan kita, ya kan? Iya, kita nggak berpikir loh, Mas Bayu. Dulu prestisius riset itu Universitas Amerika, Eropa, tiba-tiba sekarang muncul China. Betul. Dengan dana riset dan yang sangat gede, membuka diri sekali China ini. Artificial intelligence, kecerdasan buatan, inovasi risetnya gede banget. Sekarang saya lihat berapa teman-teman itu sekarang mau riset ke China. Yeah. Karena apa? Ada ruang kompetensi, ada ruang inovasi, Mas. Yeah. Kemudian apa? Membangun jaringan global. Nggak kepikiran loh, Mas. Kita tuh dulu namanya inovasi mobil listrik itu kita pakai produk Cina. Yeah. Yang selalu kita Mas Bayu itu zaman Mas Bayu muda, produk Cina ya, diketawain kan. Betul. Pasti buang ini. Nggak kepikiran. Sekarang kita nggak bisa tidak, teknologi Cina sudah mampu menyaingi produk-produk dunia, ya kan? Handphone aja dulu kan kita nomor 3, nomor 4 kan. Sekarang nggak bisa karena mereka mampu menembus pasar sedemikian rupa. Nah ini yang kita tuh belum sampai ke sana kan, begitu. Itu harapan kita itu Mas Bayu. Ada ruang kompetensi, ada ruang inovasi yang akan munculkan yang namanya integritas nanti ketika mereka sudah konsisten dengan itu. Itulah kembali ke merah putih. Saya berharap itu begitu Mas Bayu. Jadi jangan sampai berpikir, kenapa? Karena itu yang mungkin hal-hal ini yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Saya yakin itu anak muda nunggu itu untuk hal ini ke depan kita, Mas Bayu. Apa nunggu udah Andre jadi Mendikti dulu lah. Aduh, amin. Ya, itu ya. Makanya kumpulin jadi guru besar dulu deh. Sama kan jadi guru besar nih, bidang komunikasi. Karena ini pandangan saya Mas Bayu ya. Indonesia tuh selalu bicara tentang bonus demografi. Talenta kita di luar negeri. Aduh, saya aja database-nya di alumni luar negeri banyak sekali Mas Bayu. Mereka itu bukan memastikan mereka untuk pulang. Menurut saya bukan itu bahasa yang harus kita close di sini. Tapi menemukan jalan pulang mereka, ekosistem apa dan sistem apa yang menjanjikan mereka itu yakin bahwa mereka itu aman untuk melakukan ruang kompetensi, ruang inovasi untuk membangun integritas pada negara itu. Sebenarnya itu poinnya. Harapan saya sih. Yang lain saya yakinkan hati mereka lebih merah putih kadang daripada kita yang ada di sini. Itu sih Mas Bayu. Oke. Kalau gitu Andre ya. Saya mau langsung ke kasus-kasus yang di media sosial dianggap, saya khawatir ini membuat kemudian anak-anak Indonesia yang sebetulnya punya ilmu dan bagus kalau mereka pulang ke Indonesia membangun Indonesia dengan ilmunya jadi ragu-ragu. Ya ada kasus-kasus seperti Nadiem, Tom Lembong dan lain-lain kan kemudian jadi benchmark bahwa tuh lo kalau berkarya buat Indonesia jadinya bisa dikriminalisasi dan lain-lain. Udah Andre punya jawaban apa sehingga siapa tahu ada teman-teman kita yang punya keinginan untuk balik gitu ke Indonesia dan membangun, meyakinkan mereka bahwa kasus itu nggak bisa digeneralisir. Ada nggak? Atau harus kembali kepada diri masing-masing sementara ini penting nih, dari tadi kita bicara sistemnya nggak membuat kita aman untuk profesional begitu. Kita harus mengikuti arus yang nggak baik. Udah Andre? Ya, ini harus kita ada dua pandangan. Saya coba untuk membuat helikopter view ya. Memang kepastian kelembagaan dalam sebuah kebijakan itu penting. Jadi orang memastikan orang ketika ada inovasi, ada kebijakan, mereka dilindungi oleh kebijakan itu. Tapi yakinlah saya perjalanan Republik ini kan hampir menuju angka 90, sebentar lagi 100 tahun. Kita bisa survive dalam keadaan ini karena begitu banyak reform, bahkan ya kita udah melalui begitu banyak. Pasti ujungnya untuk arah ke lebih baik ya. Cuma problemnya adalah ada mungkin dulu framing yang dimunculkan adalah ada hal-hal yang perlu dibenahi, itu memang harus dibenahi. Seperti yang tadi bilang kan, coba reformasi birokrasi di mana-mana kan bicaranya selalu ada tuh Mas Bayu. Di institusi pemerintah apa sih? Dulu mana ada itu reformasi birokrasi? Ada satu atap, mana ada mengurangi beban kos dan sebagainya. Nggak ada dulu, semuanya harus lewat ini, pintu ini. Sekarang sudah semua reform. Karena kita belajar untuk cerdas. Karena membuat ruang inovasi itu muncul. Dan saya yakin itu ruang-ruang itu makin dibenahi hari ini. Tetapi yang menjadi penting adalah tentu sistem ini harus legitimate. Artinya
perbaikan sistem ini dalam kepastian kelembagaan itu menjadi kekuatan untuk memastikan bahwa ada kepastian di negara ini, sehingga teman-teman diaspora yang ada dimanapun berada beranggap, oh iya ya, itu hitam putih loh. Dan ternyata kasusnya yang tadi ada kriminalisasi, kalau nggak benar ya dibela kok, misalnya. Dan hal-hal yang ini kan yang apa ya? Saya yakin teman-teman yang ada di luar negeri itu concern kan ada kepastian. Misalnya ada buang sampah, kena denda, ada kepastian. Yeah. Kenapa ketika perilaku itu hebat di sana, tiba di Indonesia berubah perilaku? Karena mungkin beranggapan, wah ini nggak ada kepastian, boleh dibuang sampah sembarangan. Itu yang mungkin lagi kita migrasi atau hijrah dalam sebuah nomenklatur menuju negara berkembang kepada negara maju. Harapan kita adalah bahwa ini akan semakin fix karena kita sudah matang lah, udah lelah lah debat-debat yang nggak. Kita harus akui bahwa negara kita ini banyak abu-abunya. Banyak yang karet-karet kata orang. Nah itu yang harus tegas begitu ya. Sehingga kalau siapapun, dia lulusan luar negeri atau bukan, bikin kebijakan jelas untuk siapa dan bagaimana, kemudian nggak digulirkan atau dimiring-miringkan secara hukum terutama. Betul. Nah itu kali ya yang mudah-mudahan bisa terjadi. Sekali lagi mungkin lewat apapun. Betul. Saya dengan mengundang Uda Andre berharap ini bisa jadi masukan kepada siapapun yang mendengarkan obrolan ini, semaksimal mungkin kita promo di media sosial nanti. Betul. Mudah-mudahan sampai di pintu-pintu yang tepat. Tapi Uda Andre dan teman-teman di Ikatan Alumni Pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia ini, saya meyakini punya jalur yang nanti akan lebih bagus lagi, supaya kalau enggak, kita Indonesia nanti kekurangan orang-orang yang mau berjuang buat merah putih. Betul. Bukan berarti yang di luar negeri itu lebih baik, tapi mereka punya pengalaman dan sistem yang mungkin bisa diterapkan menjadikan Indonesia lebih baik. Itu kan harapan kita ya. Betul. Ya seperti apa yang dilakukan Pak Habibie, belajar bikin pesawat di Jerman, kemudian dibawa ke sini. Kemudian banyak lagi lah tokoh-tokoh. Menurut saya sih semuanya harapannya, saya tanya juga teman-teman di luar itu kenapa mereka mungkin pertama yang tergoda dalam kualitas hidup tadi kan. Wah ini udah kepastian dulu deh, kalau di situ kan belum pasti. Kalau memang ada kepastian mereka pasti ada. Tetapi kalau yang rasanya udah mapan, udah yakin dengan apa, mereka balik semua kok Mas Bayu. Mau dipanggil Mas Bayu, bahkan gaji bukan pilihan ini bagi mereka, tapi ada kepastian membuat mereka ada ruang kompetensi tadi mereka dipakai, ruang inovasi itu mereka dikasih, kemudian mengujung adalah bahwa integritas itu memang ada, jadi nggak ada pasal karet dan sebagainya yang Mas Bayu sampaikan tadi kan. Jadi lembaga itu firm dan perlindungan setiap kebijakan inovasi itu ada perlindungannya, sehingga mereka meyakinkan totali pikiran dan hati mereka untuk berbuat bikin ekosistem itu di Indonesia. Itu saya yakin itu Mas Bayu. Nah bagian-bagian akhir ya, dan ini kompetensi. Saya mengangkat lagi nih isu-isu yang naik di media sosial, karena sekarang zamannya media sosial lebih kencang dibanding media tempat saya dulu bekerja. Ketemu Uda Andre dulu kan mau Kompas, mau SCTV. Sekarang kita ngelihatnya di media sosial. Kompetensi rame banget sedang diobrolin. Saya menyebut nama sebagai bagian dari, ini sudah menjadi bagian dari publik. Ketika disebut ada personal assistant dari Raffi Ahmad bisa jadi komisaris gitu. Lalu pengasuh anak dari keluarga Raffi Ahmad bisa kemudian jadi wakil ketua di MBG. Nah hal ini kemudian mengundang kompetensi itu. Padahal kompetensi salah satu bagian yang nanti harus kita bangun di dalam ekosistem itu. Udah Andre, gimana kita ngejawab ini semua? Ini memang saya sendiri kan kadang-kadang yang mungkin sebagai pendidik dan juga sebagai orang yang pernah di regulator negara, hampir 2 periode saya jadi ketua komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ya. Terus teman-teman di lingkungan ekosistem yang organisasi, kadang-kadang juga pertanyaan-pertanyaan itu memang menjadi suatu yang seolah-olah ini menjadi tsunami juga ya, ini jadi koreksi atau apa ya sebenarnya di kita. Makanya saya berpikir ternyata pola yang dilakukan meritokrasi dalam sebuah, misal kita sebut BUMN lah,
BUMN itu kan yang selalu dia ditimang-timang karena itu negara semi ya. Betul. Jadi orang beranggapan kenapa dia secara profil nggak bisa dan sebagainya. Nah mungkin jadi autokoreksi juga bagi jadi tata kelola dari sebuah lembaga kenegaraan ya, bahwa fungsi-fungsi apa yang bisa difungsikan sesuai dengan expert masing-masing. Dan kalau ada begitu banyak nama, menurut saya sih jangan sampai hanya 1 dan 2 yang muncul, tapi 100 sampai 1000 orang terniaya. Yeah. Bahkan yang saya bilang tadi, ketika ada satu orang luar negeri yang menjadi bermasalah, seolah-olah alumni luar negeri semua menjadi red line gitu. Yeah. Ini kan harus kita ini juga kan Mas Bayu, harus fair juga lah ya. Betul. Situasional ini. Makanya saya bilang kembalilah situasi itu kembali dalam samberang tebe. Kembalilah kepada yang saya bilang tadi, ada ruang kompetensi. Kalau memang ya ada kompetensi, berikan dia ruang inovasi. Kemudian apa ujungnya integritas. Kalau itu terjadi, saya yakin negara itu akan surplus dari apapun kebijakan-kebijakannya. Nah situasi yang viral dan sebagainya itu mungkin menjadi koreksi ya, bahwa siapapun yang menjadi hal ini bisa juga mengukur diri. Setuju. Ya, dan ya mengukur diri lah. Kita tahu bahwa wilayah-wilayah mana yang bisa kita perankan. Tidak semua peran bisa dimainkan oleh semua orang kan begitu. Yeah. Itu sih yang kalau saya boleh sedikit memberikan suatu ruang pandangan apa yang Mas Bayu sampaikan tadi. Saya rasa kita punya point of view yang sama, sehingga dengan demikian pelan tapi pasti Indonesia ini akan maju. Posisi-posisi tersebut mungkin tidak terasa, tetapi sebetulnya penting untuk meyakinkan banyak pihak bahwa kita on the right track untuk pembangunan dan lain-lain. Itu juga sangat penting. Ya kalau tidak kasihan Pak Presiden ya Mas Bayu. Setuju. Vision beliau tentang bangsa ini luar biasa kalau saya pahami, cita dan sebagainya ya. Yeah. Dan appreciate terhadap orang-orang pintarnya, sumber dayanya. Oh minta ampun. Betul. Itu sih jangan sampai kerikil-kerikil yang kadang-kadang ya kita rasionalnya kasat mata membuat situasi itu menjadi seolah itu menjadi general yang seperti Mas Bayu bilang tadi. Kritik ini mudah-mudahan yang terdengar di media sosial, terlihat di media sosial ini bisa menjadi masukan untuk kemudian, saya pakai sekali lagi, ekosistem ini penting untuk dijaga sehingga arahnya itu nanti on the right track lah begitu. Yeah. Kita udah pernah nih mengundang orang-orang dari luar negeri untuk kembali dan membela tanah air. Saya nggak bilang ini apple to apple, tapi ekosistemnya berjalan dan kemudian di lapangannya terbukti. Naturalisasi pemain untuk timnas sepak bola. Lebih dan kurang juga kan mengundang kontroversi di awal. Betul. Tetapi kemudian ketika kita hampir saja bermain di Piala Dunia 2026, semua orang berbalik arah. Betul. Kira-kira kan begitu. Betul. Nah, hal semacam ini yang saya harap juga terjadi di dalam profesionalisme posisi dan jabatan. Ketika orang dulu mempertanyakan, tapi di lapangan hijaunya berkata lain, tentu akan berbeda. Betul. Gimana udah Andri? Ini ekosistemnya apa kita tiru aja kan dari sepak bola? Tapi memang harus berani ngambil keputusannya. Tapi ini juga mungkin bagian dari sebuah podcast kita yang singkat ini Mas Bayu. Saya jadi bahasa diaspora itu kita itu gini, bukan memanggil sekedar orang-orang hebat, tapi memanggil orang-orang itu dengan membuat sebenarnya sistem yang hebat. Jadi kita itu sebenarnya memanggil orang-orang hebat untuk bikin sistem yang hebat. Kan itu sebenarnya outcome-nya. Jadi output-nya begitu. Jadi bukan sekedar orang-orang hebat masuk, sistem juga nggak ada satupun yang berubah. Itu sebenarnya kalau bisa saya boleh kasih ini ya apa ya, kalau bukan konklusi ya, tapi ya memang inilah sebenarnya fundament yang diharapkan sebenarnya oleh negara ini. Saya berharap teman-teman di luar negeri dimanapun, ekspertis apapun lah, saya bilang kembali ke sini, bantu untuk bikin sistem yang hebat itu. Jadi bukan karena dia ini kemudian hilang lagi sistem itu gitu. Bukan itu sih Mas Bayu. Makanya kalau tadi bilang sepak bola itu sesuatu catatan yang sebenarnya kita memanggil orang-orang hebat untuk bikin sistem. Ternyata kalau misalnya nggak jalan sih berantakan lagi kan Mas Bayu. Orang-orang hilang lagi gitu Mas Bayu. Itu sih saya boleh untuk sedikit menjawab apa yang Mas Bayu sampaikan tadi itu. Ya. Jadi udah Andre,
untuk seluruh masyarakat Indonesia nih, kalaupun mereka belajar di luar negeri, dan saya yakin nih banyak yang mendengarkan orang tua di saat-saat sekarang, kita tayangkan ini kan lagi mau tahun ajaran baru. Betul. Ada aja yang baru memasukkan anaknya untuk bersekolah di luar negeri. Nggak salah, dan mereka punya pertimbangan daripada di dalam negeri, saya sekolahkan saja di luar negeri karena memang punya kemampuan, anaknya juga punya kemampuan. Pesan apa yang udah Andre harapkan kepada mereka, anak-anak Indonesia yang sekarang baru berangkat dan belajar di luar negeri, di tengah situasi kenceng bener, kabur aja dulu, jangan balik ke Indonesia daripada nanti diapa-apain dan lain-lain. Udah Andre. Udah jadi orang tua nih ya. Iya dong. Mas Bayu, jadi gini Mas Bayu, saya tuh concern ya, kebetulan saya ngambil doktor kemarin, ada dokter kedua ya, saya selesaikan, cuman setelah saya mempelajari dunia akademik ini, tapi ending dari sebuah konklusi itu ternyata petnya adalah kembali ke agama. Jadi agama itu ternyata kalau kita bongkar, kebetulan saya muslim, bongkar kembali semua tuh selesai Mas Bayu. Dengan apapun kita cerita tentang pengetahuan dulu, ya mohon maaf Ibnu Sina itu bukan seorang dokter certified dari universitas apa gitu kan, terus dan sebagainya, tapi adalah nilai ya. Makanya saya yakin ke depan orang tua, kalau bisa kita pengen menambah nilai dari seorang anak-anak kita. Ketika masuk ke ekosistem seperti Mas Bayu di Pajajaran misalnya, pasti harapannya bukan hanya menjadi seorang sarjana jurnalis, sarjana PR atau sarjana, tapi benar-benar ada nilai yang dibawa, apa itu karakter sebagai seorang anak muda yang petarung, ataukah menjadi seorang entrepreneur, ataukah seorang yang berjuang, negarawan. Itu yang mahal sekarang di dunia pendidikan menurut saya. Patuh kepada orang tua, adab. Jadi peradaban, adab itu adalah menjadi kekuatan yang paling kuat dalam sebuah. Orang yang survive dan nilai-nilai ini, saya yakin dia akan kepake di mana aja. Coba negara-negara kita maju. Kita selalu bicara kemarin Jepang kalah. Tetap respect semua orang negara. Dan begitu dahsyatnya Romusa Jepang hilang dengan sebuah adab yang mereka rubah, shifting. Agama apa yang sebuah agama ngajar kebaikan. Jadi saya kembali, udahlah. Anak-anak sekarang bukan hanya skill aja, ada nilai di situ. Orang yang jujur pasti akan tahan lama. Orang yang pengen greedy, tamak apa nggak akan tahan. Orang yang bohong pasti begitu aja. Saya mamai, oh iya ya. Ujung-ujungnya kembali ke konteks apa yang dilakukan agama ya. Agama itu yang mengajarkan sesuatu itu menjadi orang itu menjadi bernilai. Dan kemudian sekolah ini adalah bagian kanal-kanal yang mungkin meng-exercise kita untuk mendapatkan nilai-nilai itu Mas. Makanya saya selalu bilang kalau ini kita kembali ke ini, saya pikir nilai-nilai ini akan menjadi kekuatan hebat bagi seorang anak muda Indonesia. Karena itu nggak didapatkan dalam sebuah knowledge, dalam sebuah SKS kalau bahasa kita, satuan kredit semester, nggak ada itu, ya kan Mas. Tapi memang proses yang mengajarkan mereka itu menjadi matang. Makanya kalau kita lihat berapa tokoh-tokoh hebat sekarang yang muncul di China atau siapa, lihat aja rata-rata mereka pasti nilai gigih, nilai apa, nilai itu yang membuat mereka itu bertarung sehingga mereka menjadi seorang yang muncul dari sebuah kompetisi yang mungkin mereka anggap adalah kompetisi yang mereka, gue inovasi, gue ciptakan ini, kemudian mereka dihargai. Itu sih kalau saya pesan ke anak muda dimanapun berada, coba proses ini, ambil nilai-nilai yang kira-kira bermakna. Apa nilainya? Udahlah nggak usah jauh-jauh, apa yang diajarin agama lakukan aja. Clear itu, pasti teman-teman jadi orang hebat. Kalau bicara Islam itu ada ikro, baca ya baca. Kalau situasinya nggak bisa baca, tiba pengen pinter ya nggak mungkin kan Mas Bayu ya. Iya kan, baca situasi, baca realitas, baca ini dan sebagainya. Tapi adab itu ketika baik, siapapun pasti otomatis nanti akan ada aja sesuatu yang bisa membuat kita tuh lebih dari manusia-manusia anak muda yang lain. Itu sih kalau saya, kalau mengkorelasikan pertanyaan Mas Bayu itu dalam sebuah apa ya kira-kira secara realitasnya, itu sih saya bilang nilai itu Mas Bayu. Setuju. Mudah-mudahan ini jadi pesan buat kita orang tua, kita titipkan ke anak-anak kita nanti agar mereka seberapapun mereka sukses, hebat, pintar, S1, S2, tapi adab dan agamanya terjaga, gitu ya? Betul. Oke. Nilai-nilai udah Yuliandre Darwis, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol lagi di podcast Singkat Berita. Nggak pertama dan terakhir ya. Iya Mas. Dan nanti macam-macam sama teman-teman yang lain. Siap panggilan. Siap panggilan dan ngobrol lagi. Terima kasih untuk opini-opininya berkaitan dengan ramainya media sosial kita berkaitan dengan lulusan luar negeri.
orang Indonesia balik apa enggak? Baliklah ya. Balik. Kira-kira begitu. Pulanglah. Karena Indonesia membutuhkan dan kita bangun sistemnya. Ya. Jangan pernah takut untuk mencintai dan membangun Indonesia. Betul Mas Bayu. Oke. Setuju. Terima kasih ya udah Sama-sama Mas Bayu. Ya. Sama-sama, terima kasih banget nih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Siap. Ya. Saya tutup ya teman-teman bersama Uda Andre Darwis. Kata orang nih ada pepatah kan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Udah sampai di Cina atau dimanapun itu, kembali buat Merah Putih. Kita bangun pelan tapi pasti Indonesia ini dengan sistem dan profesionalisme. Itu pesan yang mudah-mudahan sampai lewat podcast kali ini. Sampai jumpa di narasumber dan topik yang lain.